Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah online hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak baik, kita tetap dapat merasakan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, atau dalam segala hal. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Dia akan turun tangan memulihkan kita semua. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dia turun tangan pasti memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu di tempat ini, di rumah kita semua. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Haleluya. Kau Tuhan sanggup menjawab. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat. Haleluya. Terima kasih seluruh kehidupan kami. Seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan aku. Aku percaya. Haleluya. Benar Tuhan, tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan yang menjawab semua doa kami. Haleluya. Haleluya. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau.
Tuhan kami ajaib. Kami percaya Tuhan kami dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak dipercaya. Haleluya, Engkau layak disembah. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tidak ada yang sama seperti Engkau, Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa, yang sanggup memulihkan, sanggup mengubahkan segala sesuatu, sanggup melawat dan sanggup menjawab doa-doa kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang kepadamu, Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau, sebab Engkau Allah yang ajaib, ajaib, ajaib Engkau, Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, Tuhan. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Sama-sama kita nyanyikan ini sambil kita mengangkat tangan kita sebagai pengakuan Dia satu-satunya Allah yang ajaib bagi kita. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah kami. Haleluya, haleluya. Yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Haleluya, haleluya. Bersama-sama hari ini kami sepakat datang kepada Tuhan, mau memberi pujian yang terbaik untuk Engkau, sebab Engkau terlalu ajaib bagi kami, Tuhan. Tidak dapat kami melukiskan segala keajaiban yang Tuhan sudah lakukan bagi kami di masa-masa sulit ini. Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu heran. Itu sebabnya Tuhan, kami datang memuji, memuliakan Engkau dalam ibadah hari ini. Hadirlah di tempat ini, hadirlah di tengah-tengah rumah umat-umat-Mu yang memuji, memuliakan Tuhan. Biar kami dapat merasakan dan menikmati hadirat-Mu. Kami akan memulaikan ibadah hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita dengan segenap hati, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, Dia Allah yang ajaib. Hari-hari yang kita lewati saya yakin dipenuhi dengan keajaiban Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku, anugerah kasih-Nya bagiku. Haleluya. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya. Haleluya. Amin. Ajaib. Haleluya. Anugerahnya hidupku ajaib sungguh. Kasih Yesus. Haleluya. Amin. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan
bagi kita semua. Haleluya. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menyaksikan, ku merasakan. Haleluya. Berkat-Nya melimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Haleluya. Amin. Kau Allah yang ajaib, ajaib selamanya. Haleluya. Ku puji nama-Nya. Ajaib, sungguh ajaib, ajaib. Haleluya. Bagiku ajaib, sungguh anugerah-Nya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib setiap hari. Setiap hari ku menikmati berkat-Nya melimpah. Haleluya. Merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya. Haleluya. Ku puji nama-Nya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh anugerah-Nya. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran, betapa heran, betapa heran, betapa heran. Sekali lagi, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Dia Allah kita yang ajaib. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia Tuhan yang selalu menyatakan keajaiban dalam hidup kita. Apapun yang sementara kita gumuli hari-hari ini, percaya Dia Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah. Ajaibnya, anugerah-Nya, kasih-Nya, kuasa-Nya, bahkan rahmat-Nya besar bagi kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Besarlah rahmat-Nya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Heranlah kuasa-Nya. Dia Allah yang ajaib. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib. Besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya. Besarlah rahmat-Nya, heranlah, sungguh amat heran kuasa-Mu Tuhan. Lah kuasa-Nya, ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib. Haleluya. Kita mau bersorak, bertepuk tangan untuk Tuhan karena Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Amin. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaiblah Tuhanku. Ajaib, ajaiblah Tuhanku. Dia Allah yang ajaib dan heran. Ajaiblah Dia sungguh. Besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya. Amin. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib. Bapak Ibu, sekalipun kita mungkin beribadah di tempat kita masing-masing, kita
kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu hari ini untuk dapat menikmati keajaiban dari Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun ada Bapak Ibu yang beribadah, menyaksikan ibadah ini, mari bukan hanya sekedar kita nyanyikan pujian ini ajaib, tapi kita rasakan dalam hidup kita apa yang menjadi pergumulan kita. Dia ada Allah yang ajaib yang akan menolong kita. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Besarlah rahmatnya, besarlah rahmat, heranlah kuasanya. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang ajaib, ajaiblah engkau Tuhan. Terus kita nyanyikan pujian ini sambil kita merasakan hadirat Allah ada di tempat kita, di tempat kita beribadah. Ajaib, haleluya, haleluya, amin. Ajaib, 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 ajaiblah dia sungguh besarlah, besar rahmatnya. Haleluya, besar kuasanya. Haleluya, amin. Lagi, ajaib, dia Allah yang ajaib. Amin, haleluya. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Haleluya, ajaib, 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 ajaiblah dia sungguh. Haleluya, besar, besarlah rahmatnya. Rasakan dan nyata, nikmati heran kuasanya hari ini. Haleluya. Sekali lagi, ajaib, ajaib Tuhanku. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya. Nikmati dan rasakan dia hadir di mana kita beribadah saat ini. Saya yakin dia Allah yang maha hadir, ada di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kita hari ini. Haleluya. Nikmati kehadirannya, nikmati keajaiban kuasanya. Haleluya. Besarlah rahmatnya, heranlah kuasanya. Amin. Ajaiblah engkau Tuhan. Sambil kita mengangkat tangan kita, kita akan menyatakan dia Allah yang ajaib. Haleluya. Besarlah rahmatnya. Haleluya, haleluya. Dari semua apa yang kita alami, ini menjadi kesempatan bagi kita umat Tuhan untuk dapat merasakan keajaiban kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Nyanyikan ini dengan segenap hatimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Besarlah rahmat-Mu Tuhan. Heranlah kuasa-Mu bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Biar kita tetap dapat menjaga hadirat Tuhan yang kita rasakan hari ini. Dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan yang ajaib bagi kita. Haleluya. Dia tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Dia tidak biarkan kita. Dia tidak tinggalkan kita.
haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih keajaiban-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Sekalipun kami harus melewati masa-masa yang sulit, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasanya. Saudara Pendeta Muda Hendrus akan memimpin kita di dalam doa untuk dengar firman Tuhan. Besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasanya. Kami mengamenkan pujian kami kepadamu Tuhan, bahwa sungguh Engkau adalah Allah kami yang ajaib. Engkau Yesus yang kami sembah, Allah yang berkuasa. Engkau yang menjadi perlindungan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu, bahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya semua terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya biarlah setiap pujian, syukur dan setiap penyembahan kami hanya kepadamu, karena hanya sungguh Engkau Allah yang layak untuk dipuja dan diagungkan. Terima kasih buat setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan itu menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali menikmati bersekutu dengan firman-Mu, firman yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang akan memberikan jawaban dari setiap pergumulan kami, dan yang akan memberikan kami kemenangan menjalani hari-hari yang sukar ini. Kami percaya kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah memimpin pujian, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya semuanya ada dalam pengurapan Allah Roh Kudus. Kami akan menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI LCHD Magelang. Saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan, pengharapan dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita sudah bersuka cita memuji Tuhan, dan sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, kami akan berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Engkau harapan kami. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih karena Engkau menyelamatkan hidup kami. Di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada harapan kami. Bapa, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan. Hari demi hari Engkau menanggungnya bagi kami. Kami mengucap syukur karena kami ada, kami sehat, kami kuat karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami berdoa bersama keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Bapak, ini ucapan syukur kami, terima kasih atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas campur tangan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan setiap pribadi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan terus memberkati mereka, bawa mereka untuk terus dekat kepadamu, karena hanya dari Engkaulah ada pengharapan kami. Tolong mereka untuk mencintai Tuhan, mencintai firman-Mu, mengikuti setiap petunjuk firman-Mu, supaya langkah-langkah kehidupan mereka adalah langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka boleh memuliakan Tuhan, dan berkat Tuhan, janji Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan segala yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau Allah sumber pengharapan, memenuhi hati mereka dengan sukacita dan damai sejahtera, dan oleh iman mereka semua, pengharapan mereka di dalam Engkau akan semakin berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, menyerahkan setiap pribadi di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Pua Sri Rahayu. Kami persilakan. Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Bagaimana kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Tentu saja tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, tetap ada di dalam kasih setianya Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu, sekalipun kita mungkin tidak dapat beribadah dengan bertatap muka, tetapi saya percaya Bapak Ibu di rumah dapat menikmati hadirat Tuhan untuk bersama-sama kita beribadah online pada hari ini. Pujian yang kita sudah naikkan kepada Tuhan menyatakan bahwa betapa ajaibnya Tuhan, bahwa Tuhan yang ajaib itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan hari ini. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kepada saya untuk kembali belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak berlama-lama Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur. Mazmur 42 ayat yang ke-6 bagian A yang kita akan baca terlebih dahulu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Puji Tuhan, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di hari-hari ini, di masa-masa yang serba sulit ini, ada banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, kita pun menghadapi hal yang sama. Dengan hal-hal yang sulit, masalah-masalah yang kita hadapi di hari-hari ini seringkali membuat kita juga mengalami beban yang begitu berat di dalam setiap kehidupan kita. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah jiwa yang berharap. Dalam ayat tadi dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku.
Dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu, tentunya tidak ada seorang pun yang menginginkan atau menyukai ada tekanan. Tidak ada seorang pun yang merindukan masalah itu datang dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita masih hidup, tinggal di dalam dunia ini, maka dengan secara tidak langsung bahwa hari-hari perjalanan hidup yang kita lalui, kita menghadapi ada banyak tantangan, rintangan, persoalan, ujian-ujian yang kita hadapi. Baik itu di tengah-tengah keluarga, mungkin juga ada tentang pekerjaan kita. Ada banyak hal yang seringkali membuat kita mengalami beban yang begitu berat sehingga menekan jiwa kita. Tekanan jiwa memiliki arti adalah trauma, goncangan, pukulan atau tekanan mental, depresi dan gejolak. Nah, Bapak Ibu, bahwa mungkin ada banyak orang yang ada di luar sana ketika mereka mengalami beban yang begitu berat, mereka tidak dapat melakukan hal dengan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena ada tekanan-tekanan, ada goncangan, ada pukulan yang menimpa atas kehidupan mereka. Dan mungkin di hari-hari ini kita pun mengalami hal-hal yang mungkin kita tidak pernah inginkan. Hal-hal yang terjadi tidak kita rindukan akan hal itu. Tetapi itu bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi kepada siapa saja. Dan hal ini yang perlu kita waspadai. Penyebab seseorang itu mengalami tertekan di dalam jiwa adalah karena ketidakmampuan seseorang itu menghadapi setiap masalah, setiap kenyataan hidup yang harus dihadapi, baik itu pekerjaan, ekonomi atau keluarga dan lain sebagainya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan di hari-hari ini. Ada orang-orang yang juga mungkin kehilangan orang-orang yang dikasihi. Itu juga membuat orang mengalami beban yang berat, tekanan di dalam jiwa. Karena tidak ada seorang pun yang menginginkan hal itu terjadi dalam setiap kehidupan ini. Berbicara tentang kemampuan, ya, bahwa kita sebagai manusia memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Karena kemampuan kita yang sangat terbatas ini ketika menghadapi masalah yang bertubi-tubi atau menghadapi beban yang begitu berat sehingga kita melebihi kekuatan kita atau melebihi kemampuan kita, Bapak Ibu, maka itu yang terkadang sering membuat kita menjadi tertekan, mengalami beban yang berat, membuat seseorang itu menjadi depresi, mengalami goncangan dan lain sebagainya. Bukan hanya kita yang mengalami goncangan-goncangan hidup, Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau di dalam Alkitab juga ada tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami tekanan ketika mereka harus menghadapi masalah hidup, menghadapi perjuangan hidup yang harus mereka pertahankan, yang harus mereka selesaikan di dalam persoalan-persoalan itu. Tokoh yang pertama yang saya ambil contoh adalah tentang Nabi Elia. Ya, Elia ini seorang nabi yang besar, nabi yang bisa kita bilang sampai saat ini kita melihat bahwa tokoh ini begitu luar biasa, ya, dipakai oleh Tuhan. Dia juga bisa berdoa supaya hujan tidak turun. Dia juga bisa berdoa supaya hujan kembali turun. Tetapi Bapak Ibu, bahwa sebagai manusia, Nabi Elia ini juga pernah yang namanya mengalami tekanan. Tekanan yang terjadi kalau di dalam pembacaan 1 Raja-Raja pasal 19 di sana, Elia ini mengalami tekanan karena ancaman dari seorang wanita, yaitu Isabel. Padahal sebelumnya yang dilakukan adalah dia dengan kuasa, dengan keberanian bisa membunuh nabi-nabi Baal. Tetapi dengan ancaman satu wanita, yaitu Isabel, dia saat itu mengalami ketakutan, dia mengalami keputusasaan. Dan disitulah yang dialami titik kelemahan daripada Nabi Elia pada waktu itu. Contoh yang kedua, Ayub, ya. Ayub ini adalah tokoh yang juga tidak asing bagi kita, Bapak Ibu. Karena menghadapi cobaan yang begitu berat sehingga ada ucapan-ucapan yang sempat membuat, ya,
Ayub ini mengeluh kepada Tuhan, sempat mengeluarkan kata-kata penyesalan dari apa yang dialami. Apa yang kita alami di hari-hari ini Bapak Ibu, perkataan-perkataan ini seperti apa, keluhan seperti apa yang seringkali keluar dari mulut kita saat kita menghadapi tekanan-tekanan hidup ini. Tokoh yang ketiga yang saya catat yaitu Raja Daud ya. Raja Daud ini juga adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namun dia juga pernah mengalami tekanan, pernah mengalami beban yang begitu berat. Contohnya adalah di dalam 1 Samuel 19 ayat yang kedua, di sana saat dia dikejar-kejar Saul, dia akan dibunuh. Ya, hidupnya tentu saja tidak mengalami ketenangan. Dia harus lari, dia harus bersembunyi, berusaha untuk menghindari Raja Saul karena Raja Saul ingin membunuh dia. Bahkan juga ketika Absalom anaknya yang memberontak dan ingin menggantikan tahta kerajaannya. Bapak Ibu, ada macam-macam bentuk tekanan-tekanan, persoalan-persoalan yang begitu berat yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau mereka saja orang-orang yang hebat, tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki kuasa, yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mereka menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah teladan, tetapi bukan masalah berat yang mereka hadapi, tetapi kita akan sama-sama belajar bahwa mereka pernah mengalami tekanan jiwa, pernah mengalami hidup dipenuhi dengan beban yang begitu berat, tetapi mereka mengalami kemenangan karena ada yang mereka andalkan. Apa yang dirasakan seseorang ketika jiwanya mengalami sebuah tekanan, Bapak Ibu, bahwa orang yang mengalami tekanan itu biasa terjadi karena dia memiliki rasa takut yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan, perasaan bersalah yang berlebihan, atau memiliki ekspektasi atau harapan-harapan yang terlalu tinggi sehingga dia ketika kenyataan itu terjadi tidak seperti yang diharapkan, maka dia menjadi tertekan jiwanya. Rasa takut yang berlebihan. Ya, siapa yang tidak takut di hari ini Bapak Ibu? Ya, banyak orang yang mengalami banyak ketakutan. Ada orang mungkin takut kekurangan, takut miskin, takut masa depan seorang anaknya, bagaimana anakku nantinya, apakah dia bisa sekolah dengan baik, apakah dia bisa bekerja dengan baik. Ya, juga orang-orang yang takut kehilangan orang-orang yang dikasihi karena pandemi yang terjadi ini. Ya, banyak orang yang pergi meninggalkan kita. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi. Atau juga kekhawatiran yang terlalu besar, ya, khawatir dengan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Itu seringkali melemahkan kita, seringkali membuat kita tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ketakutan, kekhawatiran itu melanda di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat contoh di dalam pembacaan tadi bahwa orang-orang yang mengalami tekanan jiwa yang keluar dari mulut mereka, ya, satu contoh Ayub pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 11 sampai ayat yang ke-13, kita akan membaca ayat ini. Ayub pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 dan ayat 11 sampai 13. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Ayat 11 sampai 13, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat. Di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa ungkapan-ungkapan yang diutarakan oleh Ayub
Betapa pedih, betapa berat masalah hidup yang dialaminya, sehingga dia menyesali, ya, dia menyesali kehidupannya, dia mengutuki hari kelahirannya. Ini yang terjadi, ini yang seringkali keluar ketika orang-orang itu menghadapi beban yang berat, tekanan jiwa yang begitu berat, yang keluar adalah kata-kata keluhan, kata-kata yang penuh dengan kepasrahan. Mengutuki hari, mengutuki diri yang dilakukan oleh Ayub. Contoh yang kedua tentang Elia. Kalau tadi kita sudah menyimak juga di dalam Elia, dalam diri Elia, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang keluar, kata-kata yang keluar dari Nabi Elia ketika dia mengalami tekanan di dalam hidupnya adalah kata-kata ingin mati, keputusasaan. Tentu saja ini tidak bisa kita tiru Bapak Ibu, ya, bahwa mereka mengalami hal-hal yang demikian, tetapi kita bisa mengambil contoh dari apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan untuk bangkit dari keterpurukan itu. Jiwa yang sakit itu tidak terlihat Bapak Ibu, ya, bahwa kalau tubuh mungkin ketika kita melihat sakit kita bisa mengobati dan itu bisa dilihat, mudah diobati, mudah terlihat, ya. Tetapi jiwa yang sakit ini adalah jiwa yang tertekan, perlu diobati. Dan tentunya kita sendiri tidak dapat mengobati diri kita sendiri selain dengan pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita kembali di dalam Mazmur, kembali di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Pemazmur juga mencatat di dalam ayat-ayat ini bahwa betapa pemazmur ini menunjukkan kehidupannya yang sangat tertekan pada waktu itu. Karena itu di dalam ayat-ayat itu ditulis ada beberapa kali, ya. Selain di ayat yang ke-6, dituliskan juga di ayat 12, kemudian dituliskan dalam pasal 43 ayat yang ke-5. Nah, beberapa kali dituliskan ungkapan ini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ini menunjukkan bahwa betapa pemazmur pada waktu itu mengalami tekanan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Ungkapan pemazmur saat dia begitu tertekan adalah dia sangat merindukan ada pribadi yang menolong dia. Dan kita melihat bagaimanakah pemazmur mengungkapkan kerinduannya untuk mengalami pertolongan yang datangnya daripada Allah. Di pasal 42 Mazmur kita baca ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, kemudian lompat di ayat yang ke-7. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu bahwa
Ungkapan daripada pemazmur ini, ketika dia mengalami tekanan yang begitu berat, maka yang menjadi hal positif, dia melakukan, memfokuskan dirinya untuk datang kepada Tuhan. Ini adalah merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk kita mengatasi tekanan jiwa kita. Karena jiwa ini letaknya di bagian dalam kita. Kita tidak dapat menjangkau selain kita meminta atau memohon kepada pribadi yang sanggup menjamah sampai kepada jiwa kita, sampai kepada hidup terdalam kita. Cara kita mengatasi tekanan jiwa ini di ayat yang kedua, 5 dan 7 tadi adalah memfokuskan diri kepada Tuhan. Bukan kepada tekanan, bukan kepada masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga pikiran kita semakin kacau, sehingga hati kita semakin tidak lagi fokus, tidak lagi dapat melakukan segala sesuatu. Tetapi mengarahkan pikiran, mengarahkan hati kita fokus tertuju kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh pemazmur. Yang kedua adalah di ayat yang ke-6 bagian B, yaitu berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada manusia, tentu saja harapan kita bisa berbalik mengecewakan kita. Tetapi berharap kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi, masalah seberat apapun, tekanan seberat apapun, saat kita memiliki hati seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini, dia mengalami rasa haus untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Dia berharap hanya kepada Tuhan. Selanjutnya tetap di ayat yang ke-B, ayat 6 bagian B adalah yang dilakukan untuk kita mengatasi tekanan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus tetap bersyukur saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi ujian? Karena kita bisa belajar bersyukur melalui peristiwa yang berat. Ini adalah merupakan cara Tuhan menarik hati kita untuk dekat kepada Tuhan. Lewat peristiwa-peristiwa yang sulit, mau tidak mau kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Manusia tidak dapat menolong kita, tetapi Tuhan yang sanggup menolong kita. Bahkan sampai kepada kedalaman jiwa kita. Di ayat yang ke-6C selanjutnya adalah kita percaya. Kalau kita sudah berharap, tentu saja kita percaya kepada orang yang bisa kita harapkan. Saat kita berharap kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan bisa, Tuhan dapat melakukan pertolongannya atas kehidupan kita. Ini menjadi kerinduan kita bahwa bagaimana jiwa kita bisa berharap kepada Tuhan. Kita bisa mengatakan kepada hati kita sendiri, kepada jiwa kita sendiri. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Ada satu kekuatan, ada satu penghiburan dari firman Tuhan. Saat jiwa kita tertekan, kita mau bawa jiwa kita berharap kepada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi hal-hal yang sulit, ya, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa menyentuh jiwa kita selain daripada pribadi, daripada Tuhan itu sendiri. Jika Tuhan menyentuh jiwa kita, dalam contoh Elia tadi, ya, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaringlah pula, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, maaf Bapak Ibu, dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan
dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, kita melihat bahwa melalui peristiwa daripada Nabi Elia ini, ketika dia mengalami tekanan yang begitu besar, ketika menghadapi beban yang begitu berat, dia membutuhkan sentuhan tangan Tuhan. Saat kita mengalami kelemahan, saat kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran, kita memerlukan sentuhan tangan Tuhan. Dan yang dialami oleh Nabi Elia ini, ketika Tuhan menyentuh dia dalam keadaan beban yang begitu berat, maka dia menjadi kuat kembali. Kekuatan kita sebagai manusia terbatas. Kekuatan kita sebagai manusia tidak seperti mungkin punya kekuatan yang lebih ya. Karena kekuatan kita terbatas inilah kita memerlukan Tuhan senantiasa menyentuh di dalam kehidupan kita. Kemudian Ayub, ya, kalau kita melihat Ayub, sekalipun dia pernah mengeluarkan kata-kata penyesalan, kata-kata kutuk atas dirinya, menyesali atas setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, tetapi ketika dia menyerahkan seluruh kehidupannya di dalam pasal 42 ayat 10, Tuhan kemudian memulihkan hidupnya. Dia mengalami pemulihan. Karena dia tetap percaya dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ini menjadi sebuah sukacita bagi kita Bapak Ibu, bahwa tekanan, rintangan, ujian yang terjadi jangan membuat kita justru jauh daripada Tuhan. Tetapi kita akan berusaha membawa jiwa kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita mengingat firman Tuhan, saat kita menghadapi tekanan, itu akan membuat kita menjadi kuat, membuat kita akan kembali menjadi bangkit, karena pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Roma pasal yang ke-12, Roma pasal 12 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 hal penting ini yang akan menjadikan kita supaya kita dapat bertahan menghadapi tekanan-tekanan yang terjadi, menghadapi persoalan yang berat sekalipun. Kita ingat firman Tuhan ini supaya kita tetap dapat bertahan, maka kita mau tetap bersukacita. Tetap bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tetap bersabar saat menghadapi kesesakan, dan kita mau tetap fokus kepada Tuhan dengan tekun berdoa kepada Tuhan. Ini menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Firman Tuhan itu yang akan membawa jiwa kita memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Kita mau melatih hidup kita untuk kita fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada setiap persoalan atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalaupun ada masalah yang kita hadapi, Yesus sendiri memberikan tawaran kepada kita di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan di sana berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan ini berbicara tentang jiwa kita yang merana dalam gundah gulana karena banyaknya persoalan yang kita hadapi. Yesus menawarkan diri, menawarkan pertolongannya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Betapa luar biasa. Tuhan yang memiliki kesetiaan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang memiliki kasih yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan senantiasa menunggu kapan kita berseru kepada Tuhan, kapan kita bisa berharap kepada Tuhan. Karena kasih-Nya kepada umat-umatnya, kepada kita semua, maka kita mau meresponi setiap firman Tuhan ini. Kalau Yesus berkata, mari datang kepadaku, jiwa kita yang merana, mari kita bawa jiwa kita berharap
kepada Tuhan, karena datangnya pertolongan kita hanyalah daripada Tuhan saja. Kita dapat menyebut Tuhan kita, Allah kita, sebagai penolongku dan Allahku. Ada kekuatan di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menguatkan hati kita. Mari kita membawa jiwa kita untuk senantiasa dipenuhi dengan pengharapan-pengharapan yang besar, yaitu pengharapan yang kita tujukan hanya kepada Tuhan saja. Mazmur 130 ayat yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Puji Tuhan. Kita merindukan pembebasan, kelepasan yang datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berharap satu-satunya pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saat kita tidak dapat melihat yang terjadi dalam kehidupan kita, apa rencana Tuhan di balik peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap melihat bahwa di dalam Dia ada jalan keluar, ada pengharapan yang mampu memberikan kebebasan dan menyelamatkan kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi sebuah pengharapan bahwa orang yang setia, orang yang percaya kepada Dia mengalami pertolongan di dalam Yesus. Kita akan angkat satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun aku tetap memegang janjimu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku dari awal kita naikkan pujian ini kembali. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
hidup kita. Apapun semua yang kita alami di hari-hari ini, mari kita berharap hanya kepada Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan, sebab Dia satu-satunya sumber pertolongan dan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau berharap hanya kepada Tuhan, karena di dalam Engkau ada kekuatan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memandang Engkau. Kami mau melihat pertolongan yang dari Engkau. Percaya di dalam Engkau Tuhan ada jawaban-jawaban yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Jiwa kami menantikan Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau, merindukan pertolongan yang dari Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Dengan hormat Ibu Ais yang akan berdoa firman Tuhan. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Syukur Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengar saat pagi hari ini. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa ketika jiwa kami tertekan Tuhan, kami terus mau mengingat Engkau, mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus kuat, kami boleh terus berharap hanya kepada Tuhan, Allah yang terus memberikan kekuatan, memberikan sukacita, dan memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Engkaulah Tuhan, harapan hidup kami, dan kami mau terus Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan, berharap penuh hanya kepada Engkau Tuhan, Allah yang terus mengasihi kami, dan akan terus menolong kehidupan kami di masa-masa yang sukar seperti saat ini Tuhan. Ajar kami terus mengharapkan Engkau dalam hidup kami. Berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati terus Tuhan pelayanannya. Biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan Haleluya, berterima terima kasih kasih, Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Haleluya. Bapak Ibu ada di rumah, dapat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Terus arahkan pandangan kita kepada Dia, sumber pengharapan kita. Terima kasih. Kupandang wajah-Mu Tuhan. Di dalam Engkau ada pengharapan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
kami percaya Tuhan, di dalam Engkau-lah jiwa kami dapat berharap, di dalam Engkau-lah jiwa kami dapat dikuatkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu firman-Mu ya dan amin buat kami. Bapa, kami berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, bawa kami untuk menunjukkan pandangan kami hanya kepadamu Tuhan. Harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Buat telinga kami peka untuk dengar suara-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami untuk terima firman-Mu. Lembutkan hidup kami, langkah kami untuk taat mengikuti kehendak-Mu. Supaya dengan itu kami memperoleh kekuatan di tengah masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kami terima dengan iman kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga, biar mereka terus dibangun di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa berkati setiap keluarga untuk mereka dapat datang kepada Tuhan. Berkati setiap orang tua untuk membawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan. Ada mesbah-mesbah keluarga yang dapat dibangun di setiap keluarga untuk mereka belajar mencari Engkau, mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Berkati setiap pekerjaan mereka, berkati yang sedang bersekolah, berkati yang sedang dalam usaha Tuhan. Dengan kemurahan-Mu mereka dapat memperoleh pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang hari-hari ini dalam duka cita, karena harus melepaskan orang-orang yang terkasih. Tapi kami percaya penghiburan dari Allah Roh Kudus ada dalam setiap keluarga, untuk mereka melihat ada pengharapan bagi setiap orang-orang yang dilepaskan di dalam tangan Tuhan. Mereka ada bersama dengan Engkau. Kami berdoa bagi mereka yang sedang dalam proses isolasi mandiri, karena harus melewati masa-masa pemulihan diri. Kami berdoa memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru untuk setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintah negara kami, dari presiden sampai semua aparat-aparat yang ada di daerah. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang dari Tuhan, takut akan Tuhan, untuk mereka dapat menjalankan setiap tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Setiap tenaga-tenaga kesehatan yang sudah bekerja, Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, memakai mereka supaya mereka dengan penuh tanggung jawab, penuh kasih dapat menjadi berkat untuk dapat membantu banyak orang. Terima kasih Bapa, memberkati juga untuk seluruh umat-umat-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan sepanjang minggu ini. Biarlah tuntunan tangan kasih Tuhan, perlindungan Tuhan ada menyertai setiap kami. Terima kasih kami dapat beribadah lagi hari ini. Biarlah sukacita ketika kami memuji Engkau, sukacita di dalam firman-Mu, sukacita di dalam Roh Kudus menjadi bagian hidup kami. Memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di dalam bidang apapun juga. Kami persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Hari ini kami akan akhiri ibadah kami, dan kami percaya berkat Tuhan sendiri menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Mari kita terima berkat Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya, dalam penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ajaib, ajaib, ajaiblah Tuhanku. Ajaib, ajaiblah Tuhanku. Dia Allah yang ajaib dan heran. Ajaiblah Dia sungguh. Besarlah rahmat, heranlah kuasanya. Amin. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib. Bapak Ibu, sekalipun kita mungkin beribadah di tempat kita masing-masing,